Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Coba kalian perhatikan gambar ini. Hari ini Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Nah, di sini ada gambar badut ya, teman-teman. Langsung saja pada materinya. Pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota. Iya, menjadi badut merupakan salah satu pekerjaan jasa. Apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi ya? Ayo kita mencari tahu. Nah, di sini ada produsen atau produksi. Lalu disalurkanlah ke distribusi atau distributor. Distributor akan menyalurkan kepada konsumen. Nah, konsumen atau konsumsi. Pada pembelajaran kemarin kita sudah sempat mempelajari tentang konsumen, produsen, distributor, distribusi. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya lagi. Pada halaman 87 yang nomor 1, apa yang dimaksud produksi dan produsen? Nah, di sini saya sudah menyingkat ya, sudah meringkas sesingkat mungkin. Jadi tulisannya tidak terlalu panjang, tapi memang materinya membutuhkan tulisan yang cukup banyak ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa meringkas terlalu banyak, cukup seperti ini. Karena saya berulang kali melihat komentar kalian bahwa kalian kurang menyukai tulisan yang terlalu banyak. Produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa, sedangkan produsen, orang yang melakukan kegiatan produksi. Nah, kalau distribusi itu kegiatan ekonomi yang menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, sedangkan distributor adalah pelakunya. Konsumsi itu kegiatan menggunakan nilai guna suatu barang, sedangkan konsumen itu orangnya, pelakunya. Nah, setelah itu, apa kegiatan penduduk pada gambar Rubik? Ayo mengamati. Nah, pada gambar halaman 86 itu ada 3 pelaku yang saling berkaitan, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Produsen buku memproduksi buku dan menyalurkannya ke distributor. Distributor untuk disebarluaskan hingga akhirnya sampai ke tangan para siswa sebagai konsumen. Dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja. Di antaranya ada penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, ada supir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Nah, pilih salah satu di antara pekerjaan yang ada pada produksi buku. Kemudian cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai pilihanmu dan tuliskan di tempat berikut. Misalnya, pekerjaan bertugas sebagai penulis buku. Syaratnya yang diperlukan adalah harus paham tata cara penulisan yang baik sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini ada gambar kampus UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui keunikan Yogyakarta, di antaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat.
Tidak hanya itu, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain, bahkan dari mancanegara, datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kamu perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi ini adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta, seperti Universitas Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen atau guru. Bagaimanakah karakteristik pelajar di kota Yogyakarta? Saat ini, daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia, seperti Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik. Di antaranya, mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal. Para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam bekerja bakti. Coba kalian amati gambar ini. Apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik? Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar di atas? Tuliskan pendapatmu pada tempat yang tersedia. Nah, menurut saya di sini ada keragaman ya teman-teman. Gambar anak-anak tersebut sedang bermusyawarah dan mendiskusikan suatu hal dengan saling menghormati satu sama lain. Meskipun berbeda warna kulit, berbeda gender atau jenis kelamin, namun mereka tetap saling menghormati. Nah, itulah yang saya dapat dari gambar tersebut. Lalu pada halaman 90, kamu di sekolah mempunyai banyak teman dan keragaman. Ada teman dengan ciri fisik berbeda-beda, ada teman berbeda agama, ada juga teman yang berbeda asal daerah atau tempat tinggal. Bagaimana kamu menyikapi keragaman karakteristik tersebut? Nah, keragaman itu berbeda ya teman-teman. Namun ketika kita saling menghormati, saling menyatukan pendapat, hal tersebut akan menjadi indah. Sikap toleransi dan saling menghormati serta tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya dalam menjalani pertemanan. Kak, apa sih itu toleransi? Nah, toleransi itu saling menghargai ya teman-teman. Di sini saya pakai bahasa yang mudah difahami saja. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali. Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad 17, kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat daerah tersebut menyebutkan dengan Kali Kalen, yang artinya kali kecil, dan kebetulan airnya pun hanya gemercik mengalir sedikit sekali. Namun,
Di sini ada legenda ya teman-teman, kenapa kalinya bisa besar seperti ini dan kenapa disebut Sungai Gajah Wong atau Kali Gajah Wong. Nah, di sini ada ceritanya. Berawal dari gajah dan seseorang yang memandikannya. Di sini saya akan membacakan, ketika kalian merasa bosan, kalian bisa menyekip ya. Kali Gajah Wong. Hari itu, Kisah Pawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya, Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Kisah Pawira menuntun gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengkilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Kisah Pawira kepada Kiai Dwi Pangga. Kisah Pawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran Kiai Dwi Pangga amat patuh kepadanya. Suatu hari Kisah Pawira tidak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya, Ki Kerti Pejo, untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga. Kerti, tolong aku ya, aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini, kata Kisah Pawira. Tenang Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku, jawab Ki Kerti Pejo. Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya, jelas Kisah Pawira. Ki Kerti Pejo mengangguk-ngangguk tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan, Ki Kerti Pejo mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. Gajah gendut, kau mau makan kelapa? Tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi, kata Ki Kerti Pejo sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kerti Pejo melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilap. Setelah itu mereka pulang ke keraton Mataram. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku? Tanya Ki Kerti Pejo pada Kisah Pawira. Jika kau tak keberatan, maukah kamu memandikannya sekali lagi? Aku masih demam, sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari, kata Kisah Pawira. Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut, jadi aku tidak kesulitan saat memandikannya, kata Ki Kerti Pejo. Terima kasih Kerti, lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini,
kata Ki Sapawira. Keesokan harinya Ki Kertipejo menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai, Ki Kertipejo bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tidak bisa, apalagi gajah yang besar, pikirnya dalam hati. Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal, kau tak akan bisa berendam di sini. Ki Kertipejo menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan alirannya juga cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asyik. Ayo sana masuk berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini, kata Ki Kertipejo sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejo berpikir dalam hati, sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya? Saat ia sibuk bercerita sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kertipejo dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. "Tolong! Tolong!" teriak Ki Kertipejo. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kertipejo dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke Laut Selatan. Sungguh sangat disayangkan mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kertipejo tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai, karena ia tahu bahaya datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka. Ia sangat bersedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Nah, ini termasuk cerita legenda ya teman-teman, legenda. Karena apa? Karena cerita ini menceritakan asal-usul suatu tempat. Nah, dari bacaan tersebut dapat saya ambil pesan moral bahwa kita itu harus berhati-hati dengan segala situasi, dengan segala keadaan. Nah, setelah itu pada halaman 93, siapa saja tokoh pada cerita. Nah, pada cerita tadi ada Ki Sapawira yang memandikan gajah, lalu ada Kiai Dwi Pangga seekor gajah, Ki Kertipejo dan Sultan Agung. Adakah tokoh antagonis dan protagonis? Nah, tokoh antagonis itu adalah tokoh yang sifatnya itu kurang baik ya, sedangkan tokoh protagonis itu yang baik. Nah, pada cerita tadi tidak ada tokoh antagonis karena semuanya baik, tidak ada yang jahat. Lalu tokoh protagonisnya semuanya ada Ki Sapawira, Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejo, dan Sultan Agung. Di sini lalu ayo renungkan. Nah, katanya ada banyak sekali teman-teman yang komentar juga tentang ayo renungkan, dibahas dong Kak. Nah, mari kita bahas. Apa yang kamu pelajari hari ini dan kegiatan apa yang paling menyenangkan bagimu?
Hari ini kita sudah mempelajari pelaku dan berbagai macam kegiatan ekonomi yang saling berkaitan, serta mempelajari tokoh antagonis dan protagonis dalam sebuah cerita. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, membaca cerita fiksi. Yang kedua, mengamati keragaman karakteristik individu di sekolah. Yang terakhir, mengamati kegiatan ekonomi. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah pengucapan, saya salah ketik, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.